Halo semuanya, selamat datang kembali di channel Kehidupan Bijaksana. Hari ini kita akan membahas labirin emosi dan tantangan, mengupas tentang cara elegan menghadapi seorang pembenci, sesuatu yang mau tidak mau kita semua pernah atau akan mengalaminya. Di dunia yang serba cepat dan penuh tekanan ini, menemukan bahwa ada orang yang tidak menyukai kita bisa terasa seperti rasa pahit yang harus ditelan. Namun inilah realita yang harus kita hadapi dengan kepala yang tegak. Dan mari kita bahas lebih lanjut setiap poin pembahasannya. Langkah pertama dengan membangun kepercayaan diri. Kepercayaan diri bukan hanya tentang merasa baik dengan penampilan atau kemampuan kita, tapi juga tentang bagaimana kita memegang kendali atas reaksi dan emosi kita. Ketika seseorang mencoba menyerang kita dengan kata-kata atau sikap negatif, memiliki kepercayaan diri yang kuat berarti kita bisa merespon dengan tenang dan tidak terprovokasi. Lakukan yang terbaik setiap hari, berikan versi terbaik dari diri Anda, baik dalam pekerjaan, hubungan, maupun dalam mengembangkan bakat dan hobi. Dengan begitu, ketika hinaan datang, Anda tahu bahwa ini bukanlah cerminan dari siapa Anda, melainkan hanya opini seseorang yang tidak relevan dengan pencapaian atau kemajuan Anda. Memilih untuk bersikap positif bukan berarti Anda mengabaikan realitas atau berpura-pura bahwa semuanya baik-baik saja. Dan sebaliknya, sikap positif berarti Anda memilih untuk fokus pada hal-hal yang membangun daripada yang meruntuhkan. Dan ini berarti mengapresiasi dukungan yang Anda terima dan belajar dari kritik yang konstruktif, sambil mengesampingkan kebencian yang tidak produktif. Yang kedua, buktikan bahwa mereka itu salah. Di dunia, pembenci seringkali tanpa lelah menyebarkan kata-kata negatif dan prasangka tentang kita. Mereka berusaha keras untuk membatasi kita dalam kotak persepsi mereka yang sempit. Namun inilah saatnya kita berdiri dengan tegak, menatap langsung ke tantangan, dan mempersiapkan diri untuk membuktikan bahwa persepsi mereka bukanlah realita dari kita. Lantas bagaimana caranya? Langkah pertama, ubah setiap kata negatif, setiap keraguan, setiap prasangka yang mereka lontarkan menjadi bahan bakar untuk semangat Anda. Biarkan kebencian mereka membangkitkan api dalam diri Anda, api yang mendorong Anda melakukan lebih menjadi lebih dan mencapai yang lebih baik. Ini bukan tentang pembalasan, melainkan tentang transformasi energi negatif menjadi sesuatu yang positif dan produktif. Dan langkah selanjutnya membuktikan dengan tindakan dan bukan kata-kata. Ingatlah, dalam perjalanan ini kata-kata kita mungkin tidak sekuat tindakan kita. Daripada menghabiskan waktu untuk berdebat atau berusaha meyakinkan mereka dengan argumen, tunjukkan perubahan dan pencapaian Anda melalui tindakan yang konkret. Biarkan kesuksesan Anda yang berbicara. Ketika Anda berhasil melewati batasan yang mereka berikan untuk Anda, tidak ada kata-kata yang lebih kuat dari bukti nyata tersebut. Yang ketiga, kita berbicara tentang kekuatan ketenangan. Bersikap tenang dalam menghadapi ombak kebencian. Terkadang yang terbaik adalah menjadi seperti air, yang tenang namun tidak terbendung. Di tengah badai kebencian, ketenangan Anda adalah ibaratnya sebuah benteng. Ketenangan bukan berarti Anda lemah ataupun tidak peduli, melainkan menunjukkan kekuatan batin dan kontrol emosi yang luar biasa. Ketika Anda memilih untuk tetap tenang, Anda memilih untuk tidak memberi pembenci kekuatan atas emosi dan reaksi Anda. Ketika berada di sekitar mereka yang tidak menyukai Anda, kuncinya adalah bertindak secara wajar, seolah-olah Anda tidak terganggu oleh perasaan negatif mereka. Ini bukan tentang mengabaikan mereka secara terbuka atau mempertontonkan ketidakketergangguan, tetapi lebih tentang menjaga keaslian sikap Anda. Dan ini mengirimkan pesan bahwa kehadiran mereka tidak mengubah siapa Anda atau bagaimana Anda untuk memilih untuk berperilaku. Dengan tetap tenang dan tidak terpengaruh, Anda tidak hanya menjaga kedamaian batin Anda sendiri, tetapi juga mungkin menimbulkan rasa tidak nyaman pada mereka ketika mereka melihat bahwa sikap negatif mereka tidak mempengaruhi Anda. Ini dapat memaksa mereka untuk merefleksikan tindakan mereka. Meskipun perubahan sikap mereka bukanlah tujuan utama Anda, efek samping dari ketenangan Anda bisa sangat berdampak yang cukup positif. Melalui kekuatan ketenangan, kita tidak hanya memelihara kesejahteraan mental dan emosional kita sendiri, tapi juga menunjukkan kekuatan karakter yang tidak bisa dihancurkan oleh kata-kata ataupun sikap yang negatif. Yang keempat, fokus pada diri sendiri. Di tengah kebencian dan ketidaksetujuan, sangat mudah untuk tersesat dalam kegelapan pikiran dan emosi negatif. Namun dengan memfokuskan energi dan perhatian kita pada pengembangan diri, kita menyalakan cahaya yang menerangi jalan keluar. Mengikuti kegiatan yang mendukung pertumbuhan pribadi dan profesional
bukan hanya cara untuk mengalihkan perhatian dari negativitas, tetapi juga untuk membangun versi diri yang lebih kuat, lebih bijak, dan lebih berdaya. Dengan cara mulailah dengan kegiatan yang membangun. Pilihlah kegiatan yang tidak hanya mengisi waktu Anda, tetapi juga memberi navigasi kepada jiwa. Bisa jadi itu belajar keterampilan yang baru, meditasi, olahraga, atau bahkan terlibat dalam kegiatan sukarela. Apapun itu, pastikan itu membantu Anda terus untuk bertumbuh. Dengan setiap langkah yang Anda ambil dalam pengembangan diri, Anda semakin menjauh dari bayang-bayang kebencian dan mendekat ke sinar kebahagiaan dan kepuasan diri. Ketika Anda fokus pada diri sendiri, Anda secara tidak langsung mengirimkan pesan kuat pada pembenci bahwa kehadiran mereka tidak lagi mendefinisikan realitas Anda. Anda tidak lagi reaktif terhadap provokasi mereka karena Anda terlalu sibuk membangun kehidupan yang Anda inginkan. Dan ini bukan tentang membuat mereka iri ataupun terkesan, tetapi tentang membebaskan diri dari belenggu perhatian mereka. Lantas, apa manfaatnya? Salah satu manfaat terbesar dari fokus pada diri sendiri adalah kemampuannya untuk membebaskan dari pikiran yang negatif. Anda belajar mencintai diri sendiri, dan ketika cinta itu tumbuh, begitu pula ketahanan Anda terhadap kata-kata dan sikap yang negatif. Dan itulah pembahasan kita hari ini. 4 cara ataupun strategi bijak dan efektif dalam menghadapi mereka yang mungkin tidak setuju atau bahkan membenci kita. Semoga melalui pembahasan ini kita bisa belajar untuk lebih memahami kedalaman diri kita sendiri, menemukan kekuatan dan kebijaksanaan yang mungkin tidak kita sadari sebelumnya. Setiap cara yang kita bahas bukan hanya tentang menghadapi seorang pembenci saja, tetapi juga tentang pertumbuhan pribadi dan pemahaman diri. Dengan mengembangkan kepercayaan diri, kita membangun fondasi yang kuat. Dengan membuktikan mereka salah, kita menemukan motivasi untuk terus bergerak menjadi lebih baik. Dengan bersikap tenang, kita memelihara kedamaian batin kita. Dan dengan fokus pada diri sendiri, kita menempuh jalan menuju pencerahan dan kepuasan diri. Dan ingatlah, karena pada akhirnya bagaimana kita menghadapi kebencian dan tantangan dalam hidup bukan hanya mencerminkan siapa kita, tetapi juga menentukan siapa kita akan menjadi pribadi yang jauh lebih baik. Terima kasih sudah menyimak dan menonton video ini sampai selesai. Jangan lupa subscribe, like, dan share agar channel ini terus berkembang dan bisa memberikan pesan positif untuk semua orang. Sampai jumpa di video berikutnya. Salam bijak.